Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Teknisi Deso di channel IMS Teknoshop. Setelah lama vakum, kini kita kembali sharing-sharing lagi. Tapi sebelumnya kita tubuh dulu kopinya. Oke, ritualnya sudah cukup. Hari ini kita akan mereview sebuah alat. Ini merupakan HDMI dummy, cuman ini bukan HDMI dummy biasa, tapi ini merupakan HDMI dummy yang merupakan kreasi atau modifikasi dari rekan di salah satu grup STB di Facebook, yang mana alat ini bisa digunakan atau untuk mempermudah kita dalam mengatasi firmware bejat atau firmware dari STB ZXV 10B860H versi 2.1, yang mana diketahui ini setelah update sekitar pertengahan 2019, software atau firmware dari B860H ini sudah tidak dapat, atau istilahnya ketika kita mau unlock root itu tidak bisa langsung, kecuali harus bongkar mesinnya, kemudian kita test point supaya dia terhubung ke USB, yang mana untuk B860H ini sudah didisable untuk port USB 2 nya. Jadi biasanya kalau yang terdahulu, firmware terdahulu, bisa langsung tanpa harus test point di R87 ataupun di C125 nya. Jadi dengan alat ini itu tanpa harus membongkar, jadi tanpa harus test point ke R87 ataupun C125 itu sudah bisa. Jadi ini merupakan kreasi atau modifikasi salah satu rekan di salah satu grup STB di Facebook, dan sangat mempermudah. Jadi nantinya bisa tanpa harus bongkar casing, bisa langsung. Tapi sebelumnya untuk firmware dari ZTE ini mungkin bisa saya tunjukkan salah satunya. Jadi di sini coba kita nyalakan dulu. Ini kalau dilihat di setting, kemudian di about nya, itu salah satu contoh firmware yang
12 Oktober 2019 ini merupakan salah satu firmware yang sudah tidak dapat langsung kita root atau kita unlock tanpa harus shortpin. Jadi sebelumnya tanpa shortpin pun sudah bisa kalau software sebelumnya, tapi untuk software yang ini harus short pin atau test point di R87 ataupun di C125. Oke, kemudian kita matikan dulu. Kita akan coba kita praktekkan untuk HDMI dummy ini. Akan kita coba untuk menghubungkan. Jadi nantinya, oh ya, untuk alatnya dulu dipersiapkan seperti biasa. Ini merupakan micro SD yang sudah di format menggunakan bootcard marker, jadi diisi U-boot supaya nanti bisa untuk booting STB nya. Jadi ini cuma sekedar perkenalan dulu aja di perbedaan ketika tanpa HDMI dummy dengan menggunakan HDMI dummy, nanti akan kelihatan bedanya. Oke, langsung saja kita coba demokan. Jadi kita konekkan HDMI dummy-nya, kita coba HDMI dummy-nya. Tapi sebelumnya kita coba dulu untuk yang tanpa HDMI dummy. Oh ya, kita langsung buka dulu pertama USB printernya. Kemudian kita coba ini yang tanpa HDMI dulu, HDMI dummy maksudnya. Kita masukkan SD card micro SD yang telah dibuat di format dengan bootcard marker. Kita masukkan, kemudian kita tekan tombol power sambil kita masukkan di USB printernya tidak ada respon sama sekali. Coba kita coba dengan menggunakan HDMI dummy-nya. Kita ulangi, kita tekan tombol power, kemudian kita masukkan ke USB 2. Nah, dia akan terdeteksi di USB hub, di USB printernya akan connect sukses. Jadi kita coba ya, sekali lagi cabut, dan tanpa HDMI dummy, tekan tombol power, kita tancapkan. Jadi dia tidak mau respon meskipun SD card atau micro SD nya sudah kita masukkan. Tapi coba yang HDMI dummy lainnya. Power, nyalakan, ya langsung connect sukses. Jadi nanti kita tinggal flash, atau kita mau pakai firmware Popstone atau ATV Experience dan yang lain-lain sudah bisa tanpa harus membuka casingnya. Dengan bantuan HDMI dummy ini akan bisa langsung terkoneksi STB ke
komputer. Saya kira cukup itu dulu yang bisa saya share. Nanti selanjutnya untuk video-video selanjutnya mungkin kita bisa coba kita flash menggunakan firmware yang bisa kita masukkan ke STP B860H ini. Jadi intinya perbedaan tadi sudah terlihat ya, dengan antara yang menggunakan HDMI dummy ataupun yang tanpa menggunakan. Sangat terlihat saat tidak memakai HDMI dummy, dia tidak bisa connect ke USB burning toolnya. Kemudian ketika menggunakan HDMI dummy yang sudah dimodif ini, bisa langsung connect. Ini nanti sudah tidak perlu lagi bongkar casing, test point, karena kebanyakan yang terjadi test point menggunakan pinset ataupun apa, kadang bisa merusak boardnya. Jadi ini alat hasil kreasi ini sangat berguna sekali, bahkan tanpa harus membuka casing itu bisa langsung connect untuk mengatasi firmware bejat dari STP B860H. Oke, sekian dulu review atau sekedar testing alat untuk pembuka setelah lama vakum. Jadi semoga ke depan bisa sharing-sharing lagi, baik parabola, IT ataupun apapun lah yang bisa kita sharing-sharing. Insya Allah akan kita upload lagi. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya, berkenan menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, kemudian kalau ada kritik saran silahkan komen, dan juga ketuk atau tekan subscribe dan tanda lonceng supaya nanti bisa mendapatkan notifikasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Thank you.